ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita semua untuk hadir di masjid ini, yang pastinya dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu bentuk dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di salat Jumat ini bisa menambah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, sebagaimana yang Allah firmankan, adalah orang yang paling bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya menurut kadar ketakwaannya, bukan dengan perkara duniawi. Maka hendaknya seseorang yang mencintai kemuliaan, yang menginginkan kemuliaan, yang senang dimuliakan, terutama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah. Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda di depan kami, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian sekarang, sebentar lagi, laki-laki dari penghuni surga. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka kami melihatnya. Di esok harinya Nabi mengatakan lagi, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Kemudian hari yang ketiga Nabi mengatakan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Maka para sahabat pun melihat kembali, ternyata orang yang sama. Maka ini menunjukkan kemuliaan salah seorang sahabat Nabi, yang mana semasa hidupnya telah dijamin surga. Adapun kita yang di masjid ini belum jelas, jamaah rahimakumullah. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu ditinggikan dari diri kita saat ini, karena posisinya belum jelas apakah dimuliakan atau dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sedikit pun sahabat ini tidak membanggakan dirinya, walaupun dia sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabat ingin tahu amalan apa yang dilakukannya. Maka salah seorang sahabat berpamitan izin untuk menginap di rumahnya lebih kurang selama 3 hari. Dilihatnya amalan yang dilakukannya, ternyata tidak ada satupun amalan yang spesial. Tidak ada satupun amalan yang dipandang besar.
sehingga sahabat yang ingin mencari tahu ini merasa cukup, tidak perlu menambah malam lagi, karena sudah jelas amalannya biasa-biasa saja. Maka ketika salah seorang sahabat ini yang memata-matai berpamitan pulang, maka akhirnya dia mendapatkan jawaban dari tujuan dia menginap di rumah salah seorang sahabat yang dijamin surga. Dia mengatakan kepada sahabat yang memata-matainya, sesungguhnya di dalam hatiku tidak ada rasa iri, dengki kepada seorang pun sesama kaum muslimin. Maka ketika sahabat yang memata-matai mendengar jawaban ini, barulah dia sadar, inilah yang menyebabkan engkau dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami, kebanyakan dari kami tidak mampu melakukannya. Bayangkan jamaah, sahabat merasa berat untuk mengamalkan amalan yang satu ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang sangat jelas, amalan hati jaminannya surga. Amalan zahir tidak ada jaminannya. Padahal di tengah para sahabat banyak orang yang salat malam, banyak yang jihad di medan perang, banyak yang berpuasa, tetapi Nabi tidak menjaminnya secara langsung dengan amalan tersebut. Justru Nabi menjamin salah seorang sahabat karena kebersihan hatinya. Maka para ulama menjelaskan bersihnya hati lebih baik daripada zahir yang diperbanyak amalan solehnya. Bahkan dikisahkan sahabat ini tidak salat malam, tidak pula puasa Senin Kamis, tidak pula sedekah yang banyak. Amalannya, dia katakan, hanya hatiku bersih dari kedengkian, kebencian, iri dari apa yang ada pada saudaranya. Maka ini menunjukkan keutamaan bersihnya hati dari sifat hasad, iri, dengki, kebencian, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran di antara makna hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasadu karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Hasad itu jamaah, maknanya adalah seseorang yang tidak suka melihat orang lain senang. Dia senang melihat orang susah, dia senang melihat orang jatuh, dia senang melihat orang itu mendapatkan kesengsaraan. Justru dia tidak senang melihat orang lain bahagia, sukses dan sebagainya. Kalau ditanya, pernahkah kita memiliki perasaan seperti ini? Bukan pernah, bisa jadi sering, bahkan bisa jadi setiap hari. Maka bagaimana kita ingin mendapatkan jaminan surga? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan definisi ini di dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-50, Allah berfirman yang artinya, orang-orang munafikin itu apabila dirimu mendapatkan kebaikan, tasuhum, maka mereka menjadi tidak senang. Tetapi apabila bencana menimpamu, orang munafik itu farihu biha. Orang munafik farihun, mereka gembira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sifat orang munafikin, kafirin. Kalau Nabi dan para sahabat itu
mendapatkan kenikmatan kebaikan, mereka tidak senang. Orang munafik itu apabila Nabi dan sahabatnya mendapatkan hal yang jelek, yang buruk, bencana, farihun, mereka gembira. Adakah sifat seperti ini di hati kita ketika melihat saudaranya sesama kaum muslimin? Berarti kalau ada, mirip dengan orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, beliau mengatakan tentang betapa bahayanya hasad ini. Beliau mengatakan al-usul al-thalathah, 3 pokok kehancuran keburukan, atau 3 pokok sebab kehancuran keburukan manusia. Al-hasadu adalah hasad, wal hirsu, ketamakan terhadap dunia, wa hubbud dunya, dan terlalu mencintai kehidupan dunia ini. Maka setelah kita mengetahui hasad ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita bersihkan dari hati kita masing-masing, karena pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang bersih hatinya dari hasad lebih besar daripada pahala solat malam semalam suntuk, sepanjang malam setiap malam, bahkan lebih utama daripada puasa sepanjang tahun, bahkan walaupun puasanya tidak berbuka, tidak sahur, seandainya pun dibolehkan. Maka dari sini penting kita mengetahui apa sebab munculnya hasad, iri, dengki dalam hati manusia. Sebab yang pertama, kenapa timbul hasad? Karena permusuhan dan kebencian. Orang yang mudah membenci saudaranya pasti hasad. Orang yang mudah bermusuhan pasti ada hasad di dalam hatinya. Itu menunjukkan tidak ada yang selamat kecuali orang yang mudah memaafkan. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang tidak pendendam. Kalau dia susah memaafkan, pendendam, suka mengingat kejahatan orang, dia akan bergembira ketika dia mengingat orang yang dia benci tadi mendapatkan musibah. Dia akan tertawa ketika mendengar orang yang dia benci mendapatkan masalah. Itu konsekuensi dari permusuhan dan kebencian. Kemudian yang kedua, sebab timbulnya hasad dalam hati manusia adalah kesombongan, merasa lebih dari yang lain. Maka barang siapa yang menyombongkan diri, maka tidak akan selamat dari hasad di hatinya. Dan yang ketiga, kata para ulama, sebab timbulnya hasad adalah ambisi. Ambisi kedudukan, ambisi dinomorsatukan. Sebagaimana disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ma min ahadin ahabbar riyasah, tidaklah orang yang mencintai kedudukan, ketokohan, ketenaran, kemuliaan, illa hasad, melainkan pasti ada hasad dalam hatinya. Dan pasti ada hasad dalam hatinya, dan dia akan berbuat zalim kepada orang yang dihasadinya. Maka ini menunjukkan kepada kita semua pentingnya kita menjaga persaudaraan. Jangan mudah membenci orang lain tanpa alasan yang hak. Jangan mudah bermusuhan. Jangan pendendam. Jangan sombong. Dan jangan berlebihan mencintai dunia ini dan ketokohan.
Maka ini bisa melarikan hasad yang akhirnya kita terhalang dari ibadah yang besar. Apa ibadah yang besar? Bersihnya hati dari iri dan dengki kepada kaum muslimin, yang Nabi katakan dalam hadisnya, yatnu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian salah seorang laki-laki penghuni surga. Maka ternyata amalan yang dia andalkan bersihnya hati, bukan dengan banyaknya amalan zahir, tapi dengan amalan batin. Ternyata satu amalan batin bisa mengalahkan 1000 amalan zahir yang ada. Maka jangan tertipu oleh syaitan. Syaitan terkadang membuat kita malas membersihkan batinnya, tetapi lebih semangat membersihkan pakaiannya kalau terkena tanah. Tapi giliran hatinya kotor, tidak semangat membersihkan. Tapi giliran bajunya yang kotor, setiap hari dicucinya supaya tambah bersih dan supaya enak katanya dipandang orang. Padahal Allah tidak memandang baju kita. Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita, dan itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya al-hasadu, yang namanya hasad itu lebih buruk daripada kebakhilan. Lebih buruk daripada kebakhilan. Yang mana kita tidak menyukai orang yang bakhil. Secara naluri dan tabiat manusia tidak menyukai orang yang pelit. Tetapi ada yang lebih parah dari bakhil ini, adalah al-hasadu. Yang mana hasad ini lebih bisa merusak agama daripada kebakhilan. Kita lihat sejarah-sejarah menyebutkan kekafiran-kekafiran yang ada, kemusyrikan-kemusyrikan yang tetap dijaga. Itu bukan karena kebakhilan, tapi sebabnya adalah hasad. Sebagaimana hasadnya Fir'aun kepada Musa, hasadnya Abu Lahab, Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kemungkaran, bahkan kalau kita kembali kepada kisah Nabi Adam alaihi salam dengan iblis la'anahullah, perseteruan itu buah dari hasad. Maka hasad ini tidak akan membuat sesuatu bertambah baik. Maksudnya baiknya hatinya, maka tidak akan baik kondisi hati seseorang kecuali berusaha membersihkan hatinya dari hasad. Dan mudah-mudahan dengan bersihnya hati seseorang dari kebencian dan hasad kepada sesama kaum muslimin, mendapatkan kemudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka mari kita renungi kembali bacaan surah Al-Fatihah
Kita renungi kembali bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Maka kata para ulama ketika menjelaskan jalan yang dimurkai adalah jalan orang-orang Yahudi yang penuh dengan hasad di dalam hatinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hasadnya dia menjelek-jelekkan Rasulullah. Saking hasadnya dia menutupi dari kitab Tauratnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hasadnya rela berdusta untuk menghancurkan kebenaran. Beginilah buruknya hasad, sampai-sampai Allah menurunkan dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ila akhir ayat disebutkan berlindung dari hasad di dalam surat tersebut. Maka hendaknya kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, jangan dijadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kedengkian, ada kebencian, ada permusuhan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Sudahkah kita baca doa ini? Sudahkah kita tadabburi doa ini? Sudahkah kita renungi doa ini? Yang mana di dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk meminta kepadanya agar hatinya selamat dari kebencian, dari kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita baca doa ini dalam sehari berkali-kali dengan mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan di hati-hati kami kedengkian, kebencian, permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Maka renungi ayat ini, tadabburi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua mengamalkan apa yang kita telah pelajari dan menjauhkan kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.